Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kami dari kelompok 5, Pak, dari mata kuliah dasar keamanan komputer. Sini akan kita presentasikan update akhir dari proyek kita pada serangan dan penanganan malware. Kita balik lagi ke aturan penjelasan lagi apa sih malware. Malware itu merupakan ancaman serius bagi keamanan sistem komputer dan jaringan. Metode deteksi tradisional berbagai sistem aktor seringkali gagal dalam pengidentifikasian ancaman zero day malware. Penelitian ini mengusulkan sistem deteksi dan pencegahan malware berbasis perilaku dengan pendekatan hybrid yang menggabungkan intrusion prevention system atau IPS dan machine learning system akan menganalisis perilaku malware secara dinamis untuk mengidentifikasi dan mencegah ancaman. Selain itu, sistem akan secara otomatis membangkitkan skrip penanganan untuk malware yang terdeteksi dan memanfaatkan machine learning untuk memprediksi tindakan yang diperlukan. Tindakan ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas sistem keamanan dalam pendeteksian dan pencegahan ancaman malware yang terus berkembang. Lalu ada kontribusi dan pemanfaatannya itu. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan kebermanfaatan sebagai berikut pada bidang industri yang meningkatkan keamanan sistem dan jaringan di sistem sektor industri, pada inovasi mendorong inovasi di bidang keamanan cyber dengan mengembangkan sistem deteksi dan pencegahan malware yang lebih efektif. Lalu perkembangan ilmu pengetahuan memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan di bidang keamanan cyber dan machine learning. Kajian literaturnya di sini pada optimasi algoritma random forest menggunakan prinsip komponen ACS untuk deteksi malware. Di sini ditulis oleh Fauzi Adir Aversta dan teman-temannya. Metodenya, metode eksperimen pertama dilakukan untuk memperoleh algoritma dengan performa terbaik algoritma X dalam mendeteksi baru di antara 5 algoritma klasifikasi seperti random forest, ada boost, neural network, support vector, machine, dan k-nearest network. Kemudian kedua, reduksi fitur dengan prinsipal komponen analisis akan diterapkan guna meningkatkan performa algoritma X. Hasilnya, random forest memiliki performa akurasi dan recall terbaik dibandingkan 4 algoritma lain seperti ada boost, neural network, support vector, machine, dan Gunners, Gunners Network. Performa yang diperoleh random forest pada dataset malware telah disiapkan adalah 98,3% baik untuk akurasi maupun recall. Nah, pada jaringan terhadap serangan malware menggunakan teknik honeypot IDONA. Di sini metodenya jaringan, implementasi sistem jaringan, serta uji coba sistem. Hasilnya layanan seri pada file port 45, atau lebih dikenal dengan layanan service message block atau SMB. Pada pengujian ini menggunakan aplikasi Metasploit dan sistem berhasil mendeteksi penyerangan serta penyalian kode malware pada direktori karantina sistem. Baik, Pada anak. baik. Terima kasih, Mas Eka. Saya mau melanjutkan. Selanjutnya adalah analisa penerapan filtering proxy server pada keamanan jaringan komputer untuk meminimalisir penyebaran malware. Metode adalah prepare, plan, design, implementation, operate, optimize network cycle. Kemudian hasilnya wawancara kepada network administrator di lembaga tersebut untuk mengakses internet dengan bebas tanpa batasan dikarenakan belum adanya sistem proxy server. Plan tahap pemetaan, kebutuhan pelaksanaan, kebutuhan peralatan, perangkat lunak, dan perangkat keras. Desain tahap berikutnya yaitu di mana penulis melakukan desain topologi jaringan dan menyiapkan rencana instalasi jaringan sesuai kebutuhan. Implementasi dan penulis memastikan seluruh proses sudah sesuai dengan desain dan kemudian melakukan instalasi dan konfigurasi pada Linux Ubuntu. Penelitian ini dapat disimpulkan bahwa dengan menerapkan filtering proxy dapat meningkatkan keamanan dan meminimalisir penyebaran malware. Selanjutnya, eh, judulnya implementasi neural network eh, satu main dimension dalam identifikasi malware Android. Penulis Rofik Hidayat dan kawan-kawan. Metode data collection pengumpulan data dilakukan dengan mengunduh dataset pada website kaggle.com serta pengunduhan sampel malware
dan aplikasi Android melalui website Bazaar Abuse.sj. Pre-processing data merupakan tahapan persiapan di mana data akan diolah dan disesuaikan untuk digunakan dalam pembuatan model CNN-1D. Identifikasi malware Android. Metode yang digunakan adalah Convolutional Neural Network satu main dimensi. Hasilnya, prediksi terhadap 20 aplikasi Android menunjukkan hasil yang cukup baik dan efektif. Dari 20 aplikasi, ada 2 aplikasi yang diprediksi salah. Dengan begitu, nilai akurasi yang dapat ada 90%. Dengan rincian 10 malware dapat diprediksi dengan benar dan 8 aplikasi jinak dapat diprediksi dengan benar. Aplikasi yang diprediksi salah merupakan 2 aplikasi jinak yang prediksi menjadi malware atau false positif. Selanjutnya, klasifikasi malware menggunakan teknik machine learning, penulis Evan Valdis dan teman-teman. Metode, jenis, metode, subjek, objek, waktu, dan lokasi penelitian menggunakan machine learning dengan metode algoritma random forest, pengumpulan data. Penelitian ini diperoleh dari internet, yaitu pada website kaggle.com. Eh, terdiri dari 19.611 baris dan 79 kolom. Hasil, model random forest memberikan hasil yang sangat baik tanpa pre-processing pada data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa model memiliki presisi 0,99 untuk kelas bukan malware dan malware, recall 0,96 untuk bukan malware dan 1 untuk malware, serta V-score 0,98 untuk bukan malware dan 0,99 untuk malware. Akurasi modelnya adalah 0,99 yang cukup baik rata-rata tertimbang dari presisi, recall, dan V-score juga 0,99. Baik, terima kasih Selanjutnya. Mas Edi. Saya lanjutkan terkait bagian studi literatur atau literatur review. Di sini ada beberapa jurnal yang menjadi referensi. Yang pertama itu pemodelan Intrusion Prevention System untuk pendeteksian dan pencegahan penyebaran malware menggunakan Wazoo oleh Dani Purwa Widayantono dan Wiwin Sulistyo pada tahun 2023. Jurnal ini membahas tentang intrusion prevention system sebagai proses mendeteksi aktivitas dan ancaman dari tindakan responsif terhadap intrusi aktivitas ancaman yang telah terdeteksi pada jaringan komputer. Penelitian ini menggunakan Wazoo sebagai alat untuk mendeteksi dan memonitoring setiap pola ancaman terhadap komputer server seperti MSV Phenom, Metasploit, dan jenis serangan lainnya. Lalu yang kedua itu ada penerapan metode perceptron untuk pemilihan serangan oleh NPC dalam turn-based RPG game pembelajaran malware oleh Febrian Cahya Permana pada tahun 2016. Jurnal ini membahas tentang penerapan metode perceptron untuk pembelajaran mengenai malware. Penelitian ini bertujuan untuk membuat media pembelajaran mengenai malware yang menarik dan mudah dipahami dengan menerapkan algoritma perceptron pada pemilihan serangan oleh NPC. Lalu yang ketiga itu ada pengembangan aplikasi pengamatan perilaku malware dan pembangkitan skrip penanganan secara otomatis oleh Kusworo Anindito pada tahun 2009. Membahas tentang ancaman malware dalam dunia komputer. Penelitian ini mengamati perubahan-perubahan yang dilakukan oleh malware dan membangkitkan skrip untuk menangani malware tersebut dengan mematikan proses malware, menghapus file induk malware, dan memperbaiki Windows Registry. Lalu yang keempat ada serangan Android malware. Di sini mendeteksi aplikasi berbahaya pada market Android resmi dan alternatifnya oleh Tio Arta Nugraha tahun 2016. Di sini membahas tentang studi sistematis untuk mendeteksi aplikasi berbahaya pada market Android yang bersifat resmi dan alternatifnya. Penelitian ini mengusulkan 2 skema berbeda, yaitu permission yang didasarkan oleh tingkah laku dan penyaringan berdasarkan heuristik. Lalu selanjutnya terkait poster penelitian yang sudah kami buat di sini dengan judul serangan dan penanganan malware.
Poster ini membahas tentang penelitian pengembangan sistem deteksi dan penanganan malware menggunakan pendekatan hybrid yang menggabungkan Intrusion Prevention System atau IPS dan machine learning untuk menghadapi ancaman, khususnya zero day malware. Dengan fokus pada analisis perilaku malware, penelitian ini menawarkan inovasi berupa otomatisasi skrip penanganan ancaman yang dihasilkan dari analisis machine learning, sehingga mampu mendeteksi dan menangani malware dengan lebih efektif dibandingkan metode tradisional. Dan tujuan akhirnya adalah meningkatkan keamanan sistem komputer secara otomatis dan berkelanjutan menghadapi ancaman yang terus berkembang. Kemudian untuk poster penelitian tersebut sudah kami upload juga, sudah kami posting di akun LinkedIn dengan berikut URL-nya dan tampilan untuk hasil postingannya. Kemudian terkait dengan jadwal kegiatan sampai saat ini update-nya itu yaitu pembuatan poster proposal, kemudian video progres proposal saat ini, dan juga proses publikasi posternya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih Mas Dudi dan Mas Edi. Ah, Sekian dari kelompok 5 terkait mata kuliah dasar kemenangan komputer. Kami ucapkan terima kasih banyak. Selama penelitian ini, semoga dapat bermanfaat untuk masyarakat luas. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Edi, Mas Atau Eka. Terima kasih terima kasih semuanya. semuanya.